Untuk saat ini ketika orang-orang ditanyakan atau disuruh menerangkan tentang bagaimana kamu mewujudkan cintamu kepada Tuhan. Padahal kan kita tahu ya, cinta itu butuh pembuktian. Nah, bagaimana kita membuktikan cinta itu? Orang yang tidak kenal Tuhan tetapi mengaku cinta pada Tuhan, mohon maaf ini, pasti ia akan mengatakan bahwa saya mencintai keluarga saya mencintai anak saya, mencintai saudara-saudara saya. Itu bagian dari mencintai Tuhan. Pasti seperti itu. Padahal itu tidak bisa, tidak mungkin. Mengapa? Karena Tuhan itu selalu eksklusif. Ia tidak mau diduakan. Di dalam sifatnya kan jelas itu. Ia menjadi satu-satunya. Ia tidak mau diduakan dengan keluarga, dengan anak kita dan lain-lain. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Cumbri Ma'rifat. Pertemuan kita pagi ini akan membahas sedikit tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang walladzina amanu asyudda hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Ada juga ayat yang menerangkan tentang Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, katakan jika kamu mencintai Allah, maka taatilah aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku ya. Sebenarnya banyak ayat yang menerangkan tentang cinta kepada Allah, tetapi kita ambil contoh, kita ambil 2 ayat itu saja, bahwa keduanya itu menerangkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencintai Allah sementara alam dimensi kita berbeda? Diibaratkan seperti ini ya, seekor ikan, apakah mungkin ia bisa mencintai burung? Atau apakah mungkin seekor ikan itu bisa mencintai kambing? Kan tidak mungkin. Jika seekor ikan mencintai burung atau seekor ikan mencintai kambing, itu bukan cinta namanya, tetapi halu. Mengapa? Karena alamnya berbeda. Demikian juga dengan kita. Kita ini ada di dunia, sementara Allah menyebut dirinya di Malik Yaumiddin. Ia adalah raja di ujung akhirat, di ujung langit, di hari kebangkitan, di hari kiamat misalnya. Tuhan selalu menyebutkan seperti itu. Nah, itulah pentingnya ada sistem di dalam Islam disebut sebagai wasilah. Kalau di dalam Kristen disebut inkarnasi. Kalau di dalam Islam disebut wasilah. Untuk menyambungkan cinta kita kepada Allah. Itulah wajibnya ada wasilah, wajibnya ada penghubung. Ya. Untuk menyalurkan cinta kita, menyalurkan bakti kita, itu kita perlu wasilah. Demikian juga di dalam Kristen ada dikenal dengan istilahnya inkarnasi. Inkarnasi itu apa sih? Perwujudan Tuhan. Jadi Tuhan itu bertajalli. Kalau di dalam Kristen, Tuhan bertajalli pada Nabi Isa atau kepada Yesus. Sehingga umat Kristen itu bisa menyalurkan wujud cinta, wujud bakti, wujud ketaatan kepada Yesus. Karena Yesus sosoknya sama dengan kita, yakni sama-sama manusia. Kemudian di dalam Hindu ada juga dikenal sebagai avatar. Avatar itu adalah perwujudan Tuhan di dunia yang pernah menempati seorang penggembala, yakni Tuan Guru Krishna.
Kemudian yang masih ditunggu-tunggu Kalki Avatar. Itu kan sama sebenarnya. Jadi wasilah, inkarnasi, kemudian avatar, kemudian ada lagi kalau di dalam Buddha itu dikenal sebagai bodhisattva. Bodhisattva itu orang yang telah mencapai pencerahan sehingga ia mengajarkan atau menuntun makhluk-makhluk yang lain untuk juga bisa sampai kepada pencerahan tersebut. Jadi dalam semua agama itu sebenarnya menerangkan itu, mengajarkan tentang wasilah, mengenal inkarnasi, mengenal istilah avatar. Nah, kalau misalnya saat ini ya umat Islam saat ini tidak lagi mengakui adanya wasilah, tidak lagi mengakui adanya rasulun min anfusikum yang itu menempati wujud seorang ulama warasatul anbiya, lantas bagaimana kita menyalurkan cinta kita kepada Allah? Padahal ayat yang pertama tadi bahwa walladzina amanu asyudda hubbalillah, kecintaannya itu lebih besar kepada Allah. Mungkin ya, mungkin saja ini untuk saat ini ketika orang-orang ditanyakan atau disuruh menerangkan tentang bagaimana kamu mewujudkan cintamu kepada Tuhan. Padahal kan kita tahu ya, cinta itu butuh pembuktian. Bagaimana kita membuktikan cinta itu? Orang yang tidak kenal Tuhan tetapi mengaku cinta pada Tuhan, mohon maaf ini, pasti ia akan mengatakan bahwa saya mencintai keluarga saya mencintai anak saya, mencintai saudara-saudara saya. Itu bagian dari mencintai Tuhan. Pasti seperti itu. Padahal itu tidak bisa, tidak mungkin. Mengapa? Karena Tuhan itu selalu eksklusif. Ia tidak mau diduakan. Di dalam sifatnya kan jelas itu. Ia menjadi satu-satunya. Ia tidak mau diduakan dengan keluarga, dengan anak kita dan lain-lain. Tidak mau. Jadi itulah wajibnya ada wasilah. Jadi wasilah itu tidak lagi penting ya, tetapi wajib ada pada proses hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau tidak ada yaitu tadi seperti yang dipakai untuk contoh tadi. Seperti seekor burung yang mencintai ikan. Atau sebaliknya, ikan yang mencintai kambing. Itu tidak mungkin karena ia ada di alam yang berbeda. Dan itu tidak mungkin dan sangat mustahil. Nah, karena carilah wasilah itu. Wasilah itu yang di akhir zaman ini dipegang oleh seorang ulama warasatul anbiya, seorang pewaris nabi. Fungsinya ia sama dengan nabi pada zaman dulu, yaitu sebagai rasulun min anfusikum, yang ialah yang akan menghantarkan atau menyambungkan bakti kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kan seperti itu bunyinya. Karenanya, mari kita sama-sama berpikir kritis ya, agar tidak tidak asal. Beragama itu tidak asal. Mengapa? Karena yaitu tadi dalam agama itu ada aturannya. Ada aturannya, ada prosesnya, ada sistemnya yang itu mesti kita kerjakan secara penuh, secara utuh, secara menyeluruh lah. Jadi tidak bisa kita pilih satu meninggalkan yang lain. Dan sering kita pakai di dalam banyak kesempatan bahwa ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ketiganya ini adalah satu kesatuan. Kita tidak mungkin bisa terhubung dengan Allah tanpa lewat Rasul. Kita tidak mungkin bisa terhubung dengan Rasul tanpa ulil amri minkum. Yang kesemuanya ini satu rangkaian. Inilah wasilah itu ya ini, tiga ini. Dalam Islam itu ya ini. Dan ini wajib ada. Dan sosok ulil amri minkum ini yang mesti ditemukan.
Apakah itu banyak? Tidak. Seperti tadi ya bahwa agama itu, Tuhan itu eksklusif. Ia tidak umum seperti misalnya kita mendapatkan sesuatu di pasar malam, kemudian kita bisa mendapatkan banyak, tidak bisa. Itu pasti satu. Dan karenanya ini tentang praktek Torekoh Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Bagi nanti kawan-kawan, saudara-saudara yang tertarik dengan kajian ini, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.